Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tri Wahyono. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa materi yang perlu saya sampaikan pada perkuliahan offline. Namun kali ini, saya akan menyampaikannya secara elektronik agar dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa dalam menulis ilmiah kita membutuhkan berbagai macam perangkat. Salah satunya adalah bahasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagai aturan penulisan ilmiah yang harus dipahami, terutama dalam menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Kini ejaan bahasa Indonesia telah berubah nama, namun isi di dalamnya tidak mengalami banyak perubahan. Penamaan ejaan bahasa Indonesia kini menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sehingga bukan lagi seperti yang kita kenal sebelumnya, yaitu EYD atau ejaan bahasa Indonesia. Dokumen pedoman umum ejaan bahasa Indonesia secara resmi telah disahkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia pada tahun 2015, yaitu Anies Baswedan, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kini kita kenal pedoman tersebut dengan istilah singkat, yaitu PUEBI, atau kepanjangannya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan aturan fungsi huruf kapital dalam penulisan ilmiah. Secara umum, fungsi huruf kapital dapat diklasifikasikan menjadi 13 fungsi. Di antaranya adalah pertama, fungsi huruf kapital dalam penulisan pada awal kalimat. Kedua, fungsi huruf kapital dalam penulisan nama tempat atau letak geografis. Ketiga, fungsi penulisan huruf kapital dalam peristiwa penting sejarah. 4. Fungsi penulisan huruf kapital dalam dokumen resmi, nama organisasi, lembaga pemerintahan, atau lembaga swasta lain. 5. Penulisan huruf kapital dalam menulis nama agama atau kitab suci dan hari-hari besar Islam, keagamaan lainnya. 6. Penulisan huruf kapital untuk nama bangsa, suku, dan bahasa. Berikutnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama hari, bulan, tahun, serta nama tahun dalam penanggalan Masehi atau Hijriah. Berikutnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan sapaan. Kemudian, huruf kapital digunakan untuk menulis jabatan. Selanjutnya, huruf kapital digunakan untuk menulis singkatan gelar, baik gelar akademik yang didapat melalui jalur pendidikan atau gelar sosial seperti sultan, haji, pangeran, atau yang lainnya. Berikutnya adalah fungsi huruf kapital dalam penulisan judul. Judul dalam penulisan ilmiah, judul dalam penulisan populer, ataupun judul dalam penulisan buku dan karya tulis yang lain. Selanjutnya, huruf kapital digunakan juga untuk menulis nama bab atau subbab, ya, kita kenal juga dengan istilah subjudul. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-13, fungsi huruf kapital untuk menulis nama orang, baik nama orang yang ditulis secara langsung maupun nama orang yang ditulis dalam penulisan kutipan atau referensi, atau istilah yang populer kita kenal dengan istilah sitasi. Baik teman-teman sekalian, secara rinci akan saya beri penjelasan tambahan tentang fungsi penggunaan huruf kapital. Di antara ke-13 fungsi tersebut, fungsi yang paling sering kita gunakan dalam menulis kapital yaitu fungsi untuk menuliskan judul. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin banyak mengupas tentang fungsi huruf kapital dalam menulis judul. Setelah saya telusuri dari contoh-contoh penulisan judul yang saya temukan melalui sumber online,
maka saya menemukan beberapa kasus yang sudah diterbitkan oleh berbagai penerbit, baik itu dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk hasil penelitian skripsi atau tugas akhir, maupun dalam bentuk tulisan-tulisan sederhana yang dipublikasikan melalui internet. Dalam menulis judul, seseorang terkadang kurang teliti bahwa judul dapat ditulis menggunakan huruf kapital secara keseluruhan, sehingga tidak ada satupun huruf yang ditulis tidak dengan huruf kapital. Tetapi ada juga seseorang yang lebih suka menulis judul menggunakan huruf kapital pada awal kata. Misal, contoh penulisan judul pada salah satu contoh seperti ini. Lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang. Studi analisis perspektif hukum Islam. Nah, pada penulisan judul tersebut saya menemukan kesalahan penulisan huruf kapital, yaitu pada penulisan kata hubung pada. Pada judul tersebut, seluruh kata diawali dengan huruf kapital. Padahal di dalam judul tersebut terdapat satu kata hubung yang tidak semestinya ditulis juga dengan huruf kapital, yaitu kata pada. Kata pada merupakan kata hubung atau kita kenal dengan istilah konjungsi, sehingga penulisannya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital jika huruf kapital pada judul tersebut hanya dituliskan pada awal-awal kata saja. Akan tetapi, kata pada yang fungsinya berupa kata hubung akan berubah fungsinya menjadi huruf kapital jika semua kata yang tertulis dalam judul tersebut ditulis menggunakan huruf kapital, sehingga tidak ada satupun huruf yang ditulis tanpa huruf kapital. Nah, pada kondisi tersebut kata hubung juga harus ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang lain, saya juga menemukan pada contoh judul implementasi wakaf berjangka pada perbankan syariah. Pada penulisan judul tersebut, kata pada juga masih ditulis dengan huruf kapital di awalnya, yaitu huruf P. Padahal kata pada merupakan salah satu kata hubung yang semestinya tidak ditulis dengan huruf kapital. Saya juga masih menemukan contoh pada judul penelitian, yaitu pada contoh judul ini, model pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal. Studi pada UKM pengrajin di Kota Malang. Nah, pada contoh penulisan judul tersebut terdapat satu kata, yaitu kata hubung, melalui yang ditulis dengan huruf M kapital di awal. Padahal huruf kapital pada judul tersebut hanya ditulis di awal-awal setiap kata. Namun, kita tahu bahwa kata hubung tidak semestinya ditulis dengan huruf kapital jika masih ada huruf-huruf lain yang ditulis tidak dengan huruf kapital. Artinya seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa jika semua huruf dalam penulisan judul ditulis dengan huruf kapital, maka kata hubung juga semestinya ditulis dengan huruf kapital. Teman-teman sekalian, penulisan huruf kapital juga kerap digunakan dalam menuliskan subjudul. Misal terdapat dalam penulisan bab, misalnya untuk menulis bab contoh pada penulisan subbab ini.
pengaruh kegiatan ekstrakurikuler robotika terhadap kecerdasan emosional siswa di SMKN 3 Yogyakarta. Saya menemukan ada salah satu kata hubung, yaitu kata terhadap, yang ditulis dengan huruf kapital di awal. Padahal subjudul tersebut menggunakan huruf kecil, sehingga yang diberi huruf kapital hanya di awal-awal kata. Tetapi karena kata hubung terhadap termasuk salah satu kata hubung yang terdapat pada judul tersebut, sehingga semestinya kata hubung terhadap tidak diawali dengan huruf kapital. Saya juga menemukan pada contoh dokumen publikasi yang lain, yaitu pada contoh subjudul seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap dan perubahan sikap. Pada subjudul tersebut terdapat kata hubung, yaitu kata hubung dan kata hubung yang. Kedua kata hubung tersebut juga ditulis dengan huruf kapital di awal. Padahal masih ada huruf-huruf yang tidak kapital pada subjudul tersebut. Sehingga perlu kita pahami bahwa judul memang selayaknya ditulis dengan huruf kapital. Namun jika pada judul atau subjudul tersebut masih terdapat huruf yang tidak ditulis dengan huruf kapital, maka kata hubung tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Nah, kemudian teman-teman, pada contoh-contoh tersebut kita ketahui juga bahwa penulisan bab, misal kita mengetahui bahwa dalam penulisan ilmiah terdapat berbagai istilah penulisan bab seperti pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dasar teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, simpulan dan saran. Nah, itu adalah berbagai macam contoh nama bab dalam penulisan ilmiah. Nah, dalam penulisannya huruf kapital memiliki peranan yang sangat penting, sehingga dibutuhkan ketelitian oleh penulis dalam menulis istilah-istilah tersebut. Kita harus konsisten dalam menulisnya. Jika sejak awal penulisan bab 1 pendahuluan ditulis dengan huruf kapital semua, sebaiknya sampai akhir pada bagian bab penutup atau bab simpulan dan saran, penulisan bab juga harus seragam, konsisten ditulis dengan huruf kapital semua. Misal di awal menulis pendahuluan dengan huruf kapital, atau bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 dasar teori, atau bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, kemudian bab 5 penutup, atau ada juga yang menulisnya dengan simpulan dan saran. Nah, jika sejak awal kita sudah menggunakan huruf kapital pada penulisan bab 1, maka semua nama bab dari awal hingga akhir harus ditulis dengan huruf kapital. Tetapi jika sejak awal kita sudah menggunakan huruf kapital hanya salah satu pada awal kata saja, maka pada bab-bab tertentu yang terdapat kata hubung tersebut harus ditulis dengan huruf kecil. Contoh yang biasa sering terjadi yaitu pada penulisan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, teman-teman penulis atau teman-teman mahasiswa sering tidak teliti dalam menulis kata hubung dan pada penulisan bab 4 tersebut.
Sehingga semua awal kata pada penulisan bab 4 hasil dan pembahasan diawali dengan huruf kapital. Padahal di situ masih terdapat kata hubung dan yang tidak semestinya ditulis dengan huruf kapital. Namun jika kita menggunakan konsep yang awal tadi bahwa semua kata huruf kapital, maka kata hubung dan juga dapat ditulis dengan menggunakan huruf kapital juga, asal seragam. Kemudian pada bab 5, yaitu pada bab penutup, mungkin tidak masalah jika nama babnya adalah penutup, tapi akan menjadi masalah jika nama babnya adalah simpulan dan saran. Sehingga kita harus teliti, di situ juga terdapat kata hubung dan. Sehingga kita harus mampu membedakan apakah nama bab ini akan ditulis dengan huruf kapital semua atau nama bab ini akan ditulis dengan huruf kapital di awal saja. Jika memang nama bab akan ditulis menggunakan huruf kapital semua, maka tidak ada muncul masalah ya. Tetapi jika penamaan bab akan ditulis dengan huruf kapital di awal saja, maka harus kita perhatikan bahwa di situ ada kata-kata dan yang biasanya muncul digunakan sebagai nama penulisan bab. Maka kita harus perhatikan kapan penulisan judul menggunakan kata hubung dengan huruf kapital dan kapan penulisan judul menggunakan huruf tidak kapital. Sekian mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan materi untuk pembelajaran penulisan huruf kapital dalam penulisan ilmiah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.